Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar resiko paling terberat ketika kalian mencicil tagihan utang kalian di pinjam. Tolong diperhatikan video ini sampai selesai karena ini adalah informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang ngebet banget untuk melakukan mencicil tunggakan tagihan di pinjaman online ataupun di paylater. Di sini ada salah satu anggota grup Telegram gua, dia menginformasikan ke dalam grup dia mencicil tagihan utang pinjamnya sudah mencicil tapi DC-nya malah kurang ajar kepada nasabahnya ini. Waduh, tolong diperhatikan ya bro. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mensupport channel YouTube Terus Pinjol, silakan support dan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan bagi teman-teman juga di sini yang mau bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila bagi teman-teman sini yang mau join ke dalam grup Telegram gua, silakan join aja ya bro, karena grup Telegram gua itu adalah grup gratis dan penghuni grupnya itu sudah berbagai nusantara yang sudah join ke dalam grup Telegram gua untuk memberikan informasi, saling sharing, saling menguatkan mental, dan tidak ada orang-orang dalam grup Telegram gua ini untuk melakukan penawaran pinjaman online. Oke, gua akan memasuki ke videonya. Di sini ada laporan langsung dari anggota grup Telegram gua. Dia curhat di dalam grup Telegram gua. Dia itu memiliki tagihan utang di pinjam sebesar 1,3.903.000 rupiah. Ya, dia memiliki utang itu sebesar 1.300.000 sekian. Ya. Nah, nasabah ini sudah kooperatif. Ya, nasabah dari pinjam ini sudah kooperatif. Dia memang memiliki etikat membayar tagihannya. Ya, apa itu bukti etikatnya? Yang pertama, nasabah ini hanya bisa mencicil pembayarannya. Namun DC dari pinjam ini malah melakukan atau memperlakukan nasabahnya ini dengan cara yang tidak sopan. Menurut laporan dari anggota grup Telegram gua, itu katanya nasabahnya itu diancam, dibentak-bentak pada waktu telepon, terus bahkan DC-nya ini juga sudah menantang nasabahnya. Oke, gue akan menampilkan curhatannya di dalam video ini. Kalian bisa perhatikan isi laporannya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan gue. Oke, gue akan menampilkan isi laporannya bro. Yang pertama, di sini gue akan melihat isi laporannya, sebuah screenshot. Di sini gue udah screenshot yang ada dalam grup Telegram gua. Dia ini dalam caption laporan di dalam grup Telegram gue itu, dia mengatakan masa terus dipus lucu Shopee pinjam nih DC-nya. Setelah gua buka isi screenshotannya, ternyata di sini ada DC dari pinjam melakukan penagihan kepada nasabahnya. Itu sudah jelas, dan ternyata nasabahnya itu memiliki tagihan utang sebesar 1.300.000 sekian. Nah, setelah nasabah ini mendapatkan penagihan dari DC pinjam, lalu nasabah ini melakukan pembayaran tunggakan di pinjam ini dengan cara mencicil, yaitu jumlah utang yang dicicil nominalnya sebesar 200.000 rupiah. Setelah nasabah sudah melakukan pencicilan pembayaran di pinjam, namun hasilnya bukan DC ini berterima kasih kepada nasabahnya, tapi malah melakukan tindakan-tindakan konyol, yaitu nasabah malah dibentak-bentak. Kedua, DC ini nantang nasabahnya. Yang ketiga, DC-nya ini sudah ngancem-ngancem nasabahnya. Dan kalian bisa perhatikan
Ya bro, di sini gua akan bacakan isi laporan yang keduanya dari nasabah S Pinjam. Dia mengatakan dalam grup Telegram gua, masa diancam terus dibentak pas telepon saya jawab kooperatif. Dia tanya, saya jawab, malah saya dibilang nantang, saya mampu cuma bayar segitu dulu, malah diancam-ancam. Gimana nih solusinya? Oke, sebelum gua memberikan solusinya, di sini gua akan memberikan informasinya terlebih dahulu ya bro, agar kalian mengerti dan paham. Setelah kalian gagal bayar di pinjaman online ataupun di paylater, itu kalian gak usahakan. Dari dulu gue sudah menghimbau bahwa kalian memang kalau membersihkan data kalian, jangan sekali-kali mencoba untuk mencicil tagihan Anda. Ini banyak sekali resiko yang nantinya kedepannya akan kalian dapati. Ya bro, di sini kita akan memasuki sebuah screenshot yang dimana ini adalah percakapan antara DC dengan nasabah. Ini adalah screenshot yang sambungan yang sebelumnya. Maksimal tanggal 8 lunas sebelum data dialihkan ke BI dan OJK. Penelponan juga kami alihkan ke pihak keluarga. Kalau Anda pinjam dengan keluarga atau teman Anda, silakan Anda beralasan seperti itu. Anda pinjam dengan perusahaan, tidak terima alasan apapun seperti itu. Kata nasabah, ya udah alihkan aja mas, silakan alihkan ke BI dan OJK. Saya mampu bayar, baru bayar segitu sih, kata nasabah. Baik, kata DC-nya. Terus nggak lama DC-nya ini memberikan sebuah pesan, yang pesannya ini ya rangkuman dari biodata nasabah berupa alamat, nama, dan sejenisnya itu. Ya bro, di sini lalu setelah itu DC-nya melakukan penelponan kepada nasabah. Dari hasil telepon tersebut, DC-nya melakukan tindakan-tindakan konyol. Menurut informasi ataupun keterangan dari nasabahnya ini, dia mengatakan katanya DC-nya melakukan pengancaman dan berkata kasar kepada nasabah yang sudah melakukan pencicilan pembayaran tunggakan di S Pinjam. Ya bro, itu adalah informasi yang gue sudah berikan. Di sini gue akan berikan solusinya. Di sini gue sering banget ya bilang di dalam channel YouTube gue ataupun di media sosial lainnya, gue sering banget mengatakan jangan pernah mencicil tagihan utang kalian di pinjaman online legal ataupun di paylater. Jangan ya bro. Kenapa jangan bang? Nah ini yang harus gue mencoba rincikan sedikit. Tolong pahami dan simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Kenapa jangan dicicil bang? Kenapa jangan dicicil bang? Nah, di sini gue berikan gambaran ataupun ilustrasinya aja bro. Kalian terlambat membayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal. Lalu ketika kalian memiliki keterlambatan, pastinya kalian nggak mau tuh yang namanya data kalian blacklist data. Kalian nggak mau tuh ditagih sama DC dengan cara kasar. Kalian tuh nggak mau tuh yang namanya DC datang ke rumah. Lalu kalian saking takutnya, kalian melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Sebenarnya kalau kalian mencicil ini justru malah makin jadi DC-nya untuk melakukan tindakan-tindakan konyol seperti nagih di luar kontak darurat, mengancam, dan bahkan berkunjung ke rumah Anda dengan secara berskala. Ya bro, kenapa DC seperti itu? Karena DC itu akan menilai, wah ini nasabah memang benar-benar sanggup membayar. Makanya DC ini akan terus-terusan mengepres Anda karena DC sudah menilai bahwa kalian ini memang sanggup membayar. Nah seperti itu ya bro. Nah solusinya bagaimana bang? Kalau gua sudah mencicil tapi DC-nya tetap bergaya preman ataupun bertingkah konyol. Ya, saran gue adalah mendingan gak usah dibayarnya sekalian bro. Kita sudah bayar tapi DC-nya masih kurang ajar. DC-nya sudah seenaknya dia, ya udah kita seenaknya kita aja dong. DC-nya sudah menagih seenaknya dia, ya udah kita seenak kita aja untuk menghadapi DC. Nggak usah dibayar. Dan bagaimana? Tadi kan sini kalian sudah melihat DC sudah mengancam nasabahnya. Nasabah yang sudah mencicil tagihannya di S Pinjam. DC-nya mengatakan dia akan menghubungi pihak keluarga ataupun kontak darurat. Di sini kalian bisa perhatikan baik-baik. DC dari pinjaman online legal itu tidak boleh
menagih di kontak darurat. Boleh dia menagih di kontak darurat asalkan dia sudah memenuhi persyaratan ataupun sudah menjalankan SOP-nya. Apa aja itu? Yang pertama, DC boleh menagih di kontak darurat ataupun nagih di keluarga, yaitu satu poinnya. Apabila nasabah sudah tidak ada komunikasi kepada DC-nya, sudah hilang dari komunikasi, maka DC itu langkah selanjutnya mendatangi nasabah, mendatangi rumah nasabah. Setelah DC ini sudah datang ke rumah nasabah, lalu DC ini tidak menemukan rumah asli nasabah, maka langkah terakhirnya adalah menanyakan tetangga sekitar rumah. Ya bro, kalau misalkan tetangga kalau tetangga tidak tahu keberadaan nasabah ini, maka langkah selanjutnya DC menagih di kontak darurat ataupun menagih ataupun mencari informasinya ini di tempat kalian bekerja. Nah, itu SOP-nya bro. Kalau kalian baru telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, terlambat membayar sampai 7 hari, 1 bulan, lalu DC-nya tiba-tiba menghubungi kontak darurat ataupun menghubungi tempat kalian kerja, ini ya sudah melanggar aturan bro. Nggak boleh. Makanya DC-DC dan pinjaman online legal ketika DC-nya melakukan penagihan di kontak darurat ataupun di tempat kalian kerja, dia biasanya tidak akan berani menyebutkan nama asli dia. Bahkan dia tidak akan berani menyebutkan dia dari aplikasi mana. Dia datang kucuk-kucuk telepon, tolong bayarkan segera atas nama ini, dia memiliki tagihan utang pinjaman online-nya. Begitu biasa DC-nya. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sudah melanggar aturan. Di situ tidak boleh menagih utang tempat kerja, tapi kalau untuk mencari tahu informasinya itu boleh bro. Ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman, ya gue sarankan sekali lagi, jika Anda memang memiliki itikat mau melunasi utang pinjaman online, jangan pernah mencicil. Bagaimana caranya bang? Yang pertama, kalian mendingan ya negosiasi sama CS-nya untuk melakukan pembayaran pokoknya saja. Ya bro, seperti itu. Ketika kalian ingin melunasi utangnya, lebih baik gue sarankan duitnya kalian mendingan kumpulkan sedikit. Setelah uang itu hasil yang kalian sudah kumpulkan sudah memenuhi tagihan Anda, maka kalian harus melakukan pelunasan pinjamannya, melakukan pelunasan tagihan utangnya. Ya bro, saran gue seperti itu. Lebih baik negosiasi sama CESA untuk melakukan pembayaran pokoknya aja. Ya, kalau CESA setuju, ya langsung kalian untuk membayar pokoknya saja. Dan bagaimana bang kalau misalkan CESA tidak berikan izin gua untuk membayar ya pokoknya saja? Ya udah, kalian tunggu saja sampai dia mau dibayar dengan cara pokoknya saja. Tapi kalau untuk kredipo itu biasanya dia tidak mau untuk bayar pokoknya saja bro. Karena gue pernah 3 tahun gue galbay di kredipo sampai sekarang gue negosiasi untuk bayar pokoknya saja, dia tidak mau. Dia hanya bisa berikan potongan diskon denda dan bunganya. Misalkan denda gue ada 500.000, dia bisa berikan diskon potongan bunganya itu gue hanya cukup membayar 200.000 untuk bunganya, bukan 500.000. Seperti itu bro. Makanya kalian hati-hati kejebak dalam iming-iming yang namanya bayar pokok, penghapusan denda dan lain sebagainya. Itu kalian harus hati-hati bro, karena itulah cara mereka untuk tidaknya itu berbahaya untuk melakukan iming-imingnya. Jadi bagi teman-teman gue sarankan jangan sekali-kali untuk mencicil. Nah, lebih baik kalian bayar pokoknya saja, atau kalian bisa kumpulkan uang kalian. Kalau misalkan uang itu udah cukup, baru kalian melakukan pembayaran. Kalian jangan pernah takut yang namanya teror pinjaman online, didatengin DC. Kalau DC-nya sudah melakukan teror, ancaman,
bahkan sudah sebar data, OTW galbay. OTW galbay, kalian sudah dirugikan bro. Kalian sudah dirugikan sama DC-nya. Bahkan DC-nya naiknya udah seenaknya dia, tidak mengikuti aturan yang sudah OJK buat. Masa kalian melakukan pembayaran sih? Yang namanya legal itu pasti punya aturan bro. Dan dimana aturan ini sudah diatur oleh OJK bro. Dan kalian bagi teman-teman yang sudah terlambat ataupun sudah gagal bayar di pinjaman online legal, itu akan ada sanksinya, yaitu data kalian akan blacklist di BI checking ataupun masuk slik OJK. Ya bro, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan kepada teman-teman mengenai ya jangan bayar cicilan di es pinjam bro. Jangan sekali kalian mencicil. Ya, entah itu di es pinjam ataupun itu dipinjol legal ataupun di pay later, jangan dicicil bro. Saran gue seperti itu, jangan dicicil. Kalau kalian mencicil ya silakan, kalian bisa menerima resiko ataupun konsekuensinya kok. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.